Satu koma delapan Smart Radio Pekanbaru Business and Inspiration. Selamat pagi kembali semua listeners di Smart Healthy bersama Rumah Sakit Awal Bros. Kembali lagi kita di sini akan berbincang-bincang dengan dokter dari Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Dan sudah bersama kita yaitu Dr. Margaret Diana SPOG MKes ya. Iya, Mas. Selamat pagi, Dok. Pagi. Udah setahun loh nggak kejumpa ya Iya. sama Dokter Mar, ini udah cukup lama. Terakhir kita di tahun 2022 Iya. Desember ya. Desember. Lama banget ya, Mas? Lama dong, ini udah Januari. Ini udah setahun loh, nggak kerasa. Jadi Dokter Mar ini adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Kita akan bincang-bincang dengan Dokter Mar ini mengenai mitos dan juga fakta di masa kehamilan ya. Betul ya, Dok ya? Iya. Tapi kita di sini ada tambahannya sedikit, boleh ya? Kita akan coba untuk masuk ke season 2. Saya berharap ada sampai 7 loh nanti. Karena terlalu banyak mitos di kehamilan kayaknya yang perlu kita bahas ya. Bener. Kalau ngomongin soal mitos, kita juga nanti akan coba untuk mitos selama kehamilan. Mungkin karena kita hidup di Indonesia ya, jadi maksudnya kan tradisinya itu masih kenceng gitu loh. Jadi kadang tuh kata orang tua saya, kata nenek saya, orang tua dulu. Nah, sementara yang mulai kemari kan jadinya banyak yang berdasarkan penelitian, bertanya ke dokternya, ada nggak dasar penelitiannya, aman nggak ini, aman nggak itu gitu loh. Jadi kan jadinya pada ibu-ibu jadi banyak bertanya, kata orang tua saya begini, tapi kok nggak masuk akal ya, Dok? Saya tanya ke dokternya lah gitu loh. Iya, betul. Tapi kadang tuh kalau masa kehamilan yang dialami oleh wanita hamil, ini tergantung juga sih, Dok, mitosnya. Jadi kalau artinya itu baik dia anak pertama, anak kedua atau anak ketiga, itu berbeda. Mungkin di sini kayak lebih ke kalau ke anak tunggal itu si orang tua itu kayak lebih khawatir gitu. Iya benar sih. Iya kan? Jadi kayak makin ditambah-tambahin gitu loh Yang mitosnya. tidak pun jangan gitu ya. Sedangkan itu biasanya orang tua yang dari pihak laki-lakinya juga kadang ada lagi nih mitos-mitosnya segala macam. Kadang bertabrakan nih, yang satu nggak boleh begini, yang satu selama kehamilan boleh asal begini. Nah gitu. Itu sebenarnya harus gimana sikapnya si ibu hamil ini? Gitu. Sebenarnya sih kalau saya selalu bilang sama ibu-ibu sih, kadang kalau kan ada yang kalau terlalu diturutin akhirnya ibunya yang tertekan. Kadang tuh saya nggak boleh kerja, Dok, yang kayak kemarin saya nggak boleh naik tangga, saya bahkan tidak boleh ke salon gitu kan. Maksudnya kan dia jadinya nggak boleh keluar, nggak boleh ini, makannya terbatas sekali, dianya jadi tertekan. Apa itu baik untuk kehamilan gitu. Akhirnya dikasih pengertian ke suaminya, biasanya jangan hamil ini. Hamil itu kan sesuatu kabar baik, sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Tapi kan nggak ada juga yang bilang menjalaninya mudah. 9 bulan lo menjalani itu lahiran, kan tidak mudah menjalani kehamilan. Kabar baik yang tidak mudah dijalanin, jangan dipersulit. Nah, Gitu, biasanya saya selalu bilang sama ibu-ibu tuh gitu, maksudnya ya jangan dipersulit dong. Maksudnya kalau ibunya lagi, saya pengen banget nih, nanti ada mungkin kita bahas ya, es krim, pengen banget panas, Dok, 1 aja, nggak boleh katanya. Ya masa sampai sebegitunya ibunya diperlakukan gitu loh, gitu. Jadi jangan sampai si ibunya justru selama masa kehamilan jadi merasa tertekan gitu. Jadi mau ngapa-ngapain susah. Iya. Iya kan? Nah gitu. Terus juga ini mitos atau fakta, Dok? Kalau ibu hamil nggak boleh telungkup tidurnya. Itu fakta ya? Itu fakta Susah sebenarnya. ya? Lagian bagaimana caranya ya kalau udah ada perutnya melentung gitu, caranya telungkup gimana? Baik, kembali lagi semua listeners, kita masih bincang-bincang tentunya dengan Dr. Margaret Diana dari Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, dan tadi kita juga sudah sempat membahas 3 fakta ataupun mitos ya mengenai makan sambal, kemudian juga makan sate dan minum es. Nah, ini juga menjadi hal yang mungkin sering ditanya-tanyakan juga oleh para ibu-ibu hamil mengenai morning sickness gitu. Karena kan kita tahu bahwa selama masa kehamilan sama sebelum hamil perubahan hormon segala macam itu kan pasti ada gitu ya dari wanita yang belum hamil dan ketika hamil. Apakah morning sickness ini sering dialami oleh wanita-wanita hamil setiap pagi? Fakta atau mitos?
ada benernya, tapi ya nggak semua yang kayak kemarin kita pernah ceritakan, nggak semua. Ada yang hamil maksudnya hamil nggak ada keluhan sama sekali tuh, berarti Iya, kan nggak iya, ada iya. morning sickness-nya. Oh, karena nggak ketahuan itu tadi ya. Oke. Terus ada juga yang kalau apa namanya ada keluhannya cenderung berat di pagi. Tapi nggak semua juga. Ada juga yang saya mual muntahnya tuh sore ke malam aja dok. Berarti morning sickness itu kan gejala-gejala di awal kehamilan yang tidak enak. Mual muntah, oleng, kepalanya pusing, kembung, perutnya nggak enak gitu kan. Cenderung kebanyakan di pagi, sekitar 70% pasien. Tapi ada 30% pasien dia tidak mengalami di pagi hari. Jadi di waktu-waktu lain gitu ya, siang ataupun sore. Kemudian juga ini kebanyakan wanita-wanita hamil yang mungkin ngerasa fisiknya lemah, kemudian juga atau ingin kandungannya bayinya tetap sehat atau segala macam, akhirnya mengkonsumsi vitamin. Nah, apakah ini menjadi suatu fakta atau mitos mengkonsumsi vitamin memang betul-betul berguna gitu, bermanfaat di masa kehamilan? Itu fakta. Vitamin itu, apalagi yang namanya vitamin awal kehamilan ya, yang asam folat, itu sangat penting. Jadi, sebelum hamil sebaiknya ya, ini jadwal minum vitamin sekalian dikasih tahu kan. Sebelum hamil sebaiknya minum asam folat 400 mikrogram. Kenapa? Karena itu asam folat itu penting untuk namanya neural tube, perkembangan tulang belakang dan otak bayi yang pertama kali. Itu mulai berkembang dari 4 minggu dari kehamilan. Kita ngitung kehamilan kan dari haid ya. Berarti kan sekitar 28 hari tuh. Orang kan sadarnya kalau telat haid. Orang sadar hamil kan telat haid. Jadi tuh, oh saya telat haid 1 minggu nih, baru ngecek tes pack hamil. Berarti udah 5 minggu dong dari haid yang terakhir. Sementara 4 minggu sudah berkembang dulu. Jadi daripada sebelum-sebelumnya belum dapat vitamin, lebih baik minum 400 mikrogram. 400 mg itu tadi ya. mcg. Jadi sebelum hamil. Begitu setelah hamil sebaiknya naik lagi. Kenapa? Kalau misalnya kurang, misalnya itu tulang belakangnya nggak tutup sempurna yang bagian bawah. Nanti namanya ada spina bifida. Atau misalnya kalau yang nggak tutup sempurna di atas, itu nanti batok kepalanya nggak jadi. Perkembangan otaknya nggak bagus. Nah biasanya bayinya juga nggak bisa bertahan. Terus misalnya yang simpel-simpel tuh kayak bibir sumbing, itu juga kurang asam folat. Jadi apakah vitamin hamil itu penting? Penting, bukan cuma ini ya. Ini kan yang kita cerita yang awal-awal banget berkembang. Awal-awal berkembang tuh juga jantung. 3-8 minggu tuh udah waktunya. Jadi sampai 2 bulan usia kehamilan udah beres perkembangannya, organogenesisnya segitu. Yang lain dijadiin dulu jantungnya, kedap-kedip dulu, baru membesar. Ya kan? Nah, itu sampai 8 mingguan rata-rata udah selesai. Jadi daripada nggak minum di awal kehamilan, sebaiknya dari sebelum hamil sudah minum. Tapi itu tetap dilanjutkan sampai trimester 3? Ya. Tetap harus dilanjutkan? Lanjut. Oke, tapi dengan kadar yang berbeda-beda sebaiknya tiap trimester. Oke, jadi termasuk ini juga untuk yang bibir sumbing tadi itu memang harus mengkonsumsi asam folat. Artinya tadi kekurangan vitamin dari asam folat ya, bukan karena menjahit atau menyulam di atas kasur ya, bukan ya. Bibir sumbing karena kurang asam folat ya, bukan karena menyulam. Terus juga ini nih fakta atau mitos, ibu hamil itu harus minum susu hamil. Artinya susu apapun ya, jenis susu, mau itu susu memang dari hewan atau dari tumbuhan seperti kacang, almond segala macam. Nah itu boleh atau enggak? Jadi fakta atau mitos? Harus itu mitos. Oh, kalau harus itu mitos. Ibu hamil wajib minum susu hamil, itu mitos. Itu mitos. Ya, ibu hamil wajib minum vitamin hamil. Kalau sudah tercukupi dari vitamin dan ibunya bisa menjamin, oh saya makannya sehat kok. Makannya juga cukup. Makan saya juga cukup kok. Saya makan sayur, saya minum susu, saya makan ikan, saya makan ayam, saya makan daging gitu kan. Maksudnya dia pinter beragam, masuk semua, nggak usah. Terus lagian beberapa susu hamil itu kan nggak usah hamil, nggak semua orang bisa minum susu. Benar kan? Betul. Ada juga laktosa intolerance, ada juga saya nggak bisa minum susu. Udah dia mual muntah di awal kehamilan, dipaksa lagi minum susu hamil, nggak makin muntah-muntah. Jadi kalau wajib tidak. Tapi misalnya nih kalau saya tuh nggak apa-apa. Itu. Ibaratnya begitu. Ada nasihat-nasihat wejangan. Kamu tuh harus minum jenis-jenis minyak lah yang bisa dikonsumsi selain itu.
kembali lagi semua listeners dan Dokter Mar, ini kita langsung aja ya. Saya mitos atau fakta nih. Sang yang cakep-cakep supaya anak saya juga cakep. Itu fakta atau mitos? Itu mitos, mengandung asam folat. Mm-mm. Terus dia ada seratnya. Sebenarnya penting untuk ibu hamil. Terus di kacang hijau juga ada zinc. Zinc itu Zat besi ya? itu kembali lagi ke genetik. Iya Kan, benar-benar. kalau memang rambut orang tuanya tipis, mau makan kacang hijau ya tetap kalah juga sama memang modalnya orang tuanya memang keduanya lebat gitu. Iya, jadi Tapi ada ngaruhnya di kacang hijau tuh ada zinc yang membantu perkembangan itu folikel rambutnya. Itu mitos. itu mitos. Tapi kacang itu loh untuk ibu-ibu yang laktosa intolerance. Nah, itu kan banyak nutrisinya juga, makro mikronutrien, asam folat. Semua listeners, kita ada di segmen terakhir tentunya bersama Dr. Mar dari Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, dan ini tentunya masih seputar fakta dan mitos mengenai kehamilan. Yang kita ingin tanyakan adalah ini mengenai makan tadi ya dok. Jadi apakah mengkonsumsi, kalau tadi kan kita di awal udah bilang sate, kemudian juga makanan pedas gitu. Nah lalu ini mengenai lalapan. Wah, kalau di tempat bakaran tadi yang saya Mana? ya juga Kecuali ya. kalau kita mau di rumah, Ya, itu boleh kita ya. cuci sendiri bersih. Tapi kalau di situ mending nggak usah sekalian. Jadi mending di rumah kita apakan sendiri gitu ya. Kita apakan oleh sendiri. Nah, Oke. kalau mau ya udah kita ngambilnya yang direbus aja. Untuk alternatif kalau kita nggak bisa menjamin semua itu, kita ngambilnya yang direbus aja. Kalau di rumah pun saya nggak yakin lah saya bisa nyuci kayak gitu ya, gitu. Ya udah direbus aja. Nah, tadi alternatifnya. alternatif biar lebih aman. Tapi kalau kayak timun kan nggak enak direbus dok. Ya udahlah, kan kulitnya kalau kita potong sendiri, dalamnya aman. Karena kan timun lalapan ya. Kalau direbus aneh. Iya benar juga. Nah itu tadi sudah lalapan. Terus oh iya kita lagi makan nih. Terus juga ngelihat ada telur misalnya, ada yang di dadar, ada yang telur ceplok atau segala macam. By the way, kalau telur ceplok itu ada nih ketika belum hamil, dia suka banget makan telur ceplok tapi kuningnya setengah mateng. Atau ada juga yang telur rebus gitu loh, yang setengah mateng, atau malah ada yang suka telur mentah. Pertanyaannya adalah enak banget itu pertanyaannya. Fakta atau mitos nih, ketika lagi hamil ya tidak boleh makan telur yang tadi mentah dan setengah mateng. Fakta ya. Jadi sebenarnya intinya kuncinya di ibu hamil, kecuali sayur tadi ya, kalau bisa menjamin, pastikan makanan masak mateng. Mau telur, mau steak, boleh. Kan ada juga tuh yang nggak boleh makan steak, boleh. Yang penting well done. Pastikan semuanya mateng. Karena ya itu, kalau di telur ada namanya salmonella. Nah, salmonella itu berbahaya kalau di ibu. Nanti paling parahnya itu kan bisa kena ibu. Terus nanti di bayi itu bisa infeksi otak, bahasanya yang paling parahnya kan kita nggak pengen lah ya di janinnya kena itu gitu loh. Itu bahayanya kuman salmonella itu, bakteri dia. Itu ada di telur mentah. Jadi fakta bahwa kalau telur setengah matang gimana dok? Iya sama aja. Sama ya. Setengah matang kan setengahnya mentah. Setengahnya matang. Iya. Tapi tetap sama. Setengah Karena lebih banyak kelihatan mentahnya kan kalau setengah matang itu tetap ngelumer segala macam. Jadi memang harus ya udah di well done-in sekalian gitu ya kayak dagingnya. Dok, ini kita kayaknya harus ada continue-nya lagi ya. Nanti kita atur lagi jadwalnya sama Mbak Reni juga. Ini kita harus sudahi dulu nih untuk part kedua. Terima kasih loh untuk waktunya, dan mudah-mudahan nanti kita atur lagi untuk part ketiga, karena ini juga masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan. Mungkin juga untuk semua listeners juga ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Nanti kita akan gabungkan semua pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih dok. Mungkin statement terakhir untuk semua listeners, para wanita yang sedang hamil. Saya selalu pesan ke ibu-ibu, kalau hamil itu suatu kabar baik, sesuatu berkat ya yang kita tunggu-tunggu. Betul. Tapi tidak mudah menjalaninya.
jangan dipersulit. Ya Hmm. itu aja, jangan Itu nggak boleh adalah ini itu gitu kabar loh. gembira dan jangan dipersulit. Iya, karena tidak mudah menjalaninya, udah berat, Iya. udah sesek gitu, tapi nggak boleh ini itu Nggak kan boleh ini itu kesian kayak gitu beban kan. banget jadinya ya Iya. dok ya. Oke kalau begitu dokter Mar terima kasih dan Mm-mm. mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi ya di Iya. sesi berikutnya. Dan demikian untuk Smile Healthy di hari ini. Saya Alvin Ghazali pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.